Kembali lagi bersama saya, Ima Yulia Arfiani dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMK. Pada pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan membahas tentang poin-poin penting teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut dengan LHO. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang KD3, pengetahuan, dan KD4 tentang keterampilan. Keduanya berbicara tentang teks observasi. Nah, berikutnya tentang pengertiannya. Nah, di SMP kalian sudah belajar untuk memahami observasi dari guru SMP kalian. Nah, saya di sini hanya menegaskan blok merah dari saya. Yang pertama adalah hasil pengamatan. Maksudnya adalah observasi itu harus berasal dari hasil pengamatan yang tidak boleh diwakilkan. Kita harus bisa mengamati sendiri, mengalami sendiri dengan pengalaman dan hasil atau data. Bisa dari sumber referensi, bisa dari wawancara atau hasil pengamatan kita sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan fakta atau mendapatkan kebenaran. Jadi semakin banyak data, maka faktanya akan semakin dapat kita buktikan. Seperti itu. Kemudian ciri LHO secara singkat bersifat universal atau umum. Jadi hasilnya nanti bisa diterima semua kalangan, semua pihak. Kemudian objektif atau tidak memihak, kita sebagai observer atau orang yang melakukan observasi itu harus netral, tidak boleh memihak kanan atau tidak boleh memihak kiri. Berikutnya fakta. Observasi yang kita lakukan harus berdasarkan data yang akurat, sehingga nanti ketika kita diminta buktinya, kita bisa memberikan bukti sehingga itu menunjukkan jikalau observasi kita berupa fakta. Kemudian khusus atau spesifik di sini, observasi itu harus bersifat khusus, tidak boleh melebar kemana-mana. Benang merahnya harus satu. Kalau kita mengobservasi tentang wayang, ya yang kita bahas wayang dengan segala macam jenisnya, bukan tentang mobil atau global warming seperti itu. Jangan keluar konteks. Nah, untuk lengkap, observasi ini harus lengkap strukturnya. Nanti kita akan berbicara tentang struktur. Dan yang bisa membedakan cirinya dengan yang lain adalah dalam LHO itu ada pengklasifikasian atau pengelompokan. Jadi datanya lebih detail karena ada bagian-bagian khususnya. Oke, nah langsung di SMK kelas 10 kita akan belajar tentang 3 hal. Untuk struktur, isi, dan kebahasaan. Di pertemuan kali ini kita belajar dua dulu ya. Yang pertama struktur dan yang kedua isi. Untuk kebahasaan kita skip untuk pertemuan berikutnya. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah struktur teks LHO. Struktur adalah bangunan yang harus ada dan tidak boleh dibolak-balik. Nah, di sini strukturnya ada berapa? Terlihat ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Kita lihat pengertiannya. Pernyataan umum. Pernyataan umum yang berisi pembuka atau pengantar yang biasanya berisi pengertian. Nah, pengertian atau definisi itu biasanya juga ditandai dengan kata adalah, merupakan, yakni, yaitu. Itu yang menjadi ciri utamanya. Kemudian deskripsi bagian berisi klarifikasi atau pengelompokan mengenai objek yang diklasifikasikan. Berarti di bagian inilah nanti observer atau orang yang mengobservasi mengelompokkan atau memperinci, menjadikannya lebih khusus dengan bagian-bagian tertentu. Nah, struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di sini terlihat bahwa setiap objek yang diamati itu ada manfaatnya. Tentunya untuk yang mengobservasi atau untuk pembaca. Nah, kalau kalian membaca referensi lain, kalian akan menemukan bahwasanya
ada referensi yang mengatakan struktur teks LHO itu ada dua. Satu pernyataan umum, dua adalah aspek yang dilaporkan. Tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Sebetulnya aspek yang dilaporkan isinya pun sama, yaitu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Jadi kalau diminta untuk menyebutkan struktur teks laporan hasil observasi, kita pilih yang tiga, ya, yang sebelah kiri. Oke. Kemudian, untuk mencoba mempraktikkan analisis teks, kita perlu contoh teksnya dulu. Hari ini kita mengambil contoh teks berjudul wayang. Di sini terlihat ada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sebelah kanan ada keterangan bahwasanya paragraf pertama itu pernyataan umum, 2 sampai 6 itu deskripsi bagian, dan yang ketujuh deskripsi manfaat. Bu, tulisannya kecil, nggak kelihatan. Oke, sabar. Kita masuk ke buku kalian ya. Kita masuk buku kalian di halaman 9. Oke. Kita akan menemukan teks wayang di sini. Masih ingat tadi ya, paragraf 1 berisi tentang pengertian, berarti dia pernyataan umum. Mana sih cirinya? Pernyataan umum cirinya adalah ada kata adalah, merupakan. Nah, ini ada, berarti jelas kalau paragraf 1 adalah pernyataan umum. Kemudian kita cek paragraf 2. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong, wayang golek, dan seterusnya. Berarti itu udah bagian-bagian ya. Berarti masuk ke deskripsi bagian. Kemudian lagi lanjut, wayang kulit itu bagian dari wayang. Wayang wong juga bagian dari wayang. Wayang golek bagian dari wayang. Ada wayang suket juga bagian dari wayang. Nah, berikutnya ada wayang plastik juga masih bagian dari wayang. Berarti paragraf 2 sampai 6 betul kalau kita katakan itu struktur deskripsi bagian. Jadi bagian rinci, bagian khusus dari wayang. Nah, baru yang terakhir adalah struktur deskripsi manfaat. Jadi manfaat secara umum. Kelihatan di sini ada kata semua jenis wayang dimanfaatkan dan seterusnya. Berarti betul kalau ini adalah struktur deskripsi manfaat. Seperti itu. Nah, itu praktik sekilas ya untuk menandai bahwa itu strukturnya. Kemudian kembali kita masuk ke sini berikutnya ya. Oke. Untuk mengetahui isi teks LHO, kita perlu mengetahui pokok-pokok isi teks setiap paragraf. Nah, setiap paragraf kita perlu mengetahui mana sih kalimat utamanya, mana sih gagasan utamanya, baru kemudian kita bisa meringkas isinya. Bagi yang lupa, tenang saja. Nah, kalimat utama, kalimat yang berisi gagasan utama. Gagasan utama, inti dari kalimat utama. Jadi rumus untuk mencari gagasan utama adalah cari kalimat utama, ringkas. Nah, cara meringkas yang paling praktis adalah menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Kita masuk lagi ke teks. Oke, kita coba praktik satu paragraf saja ya. Nah, paragraf 1, untuk mengetahui isinya kita perlu mencari mana kalimat utamanya. Kalimat utama itu kalau tidak di awal, ya di akhir. Awalnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Sampai titik di sini ya. Dan yang terakhir adalah wayang dapat dibedakan berdasarkan bla bla bla. Kalimat utama itu yang lebih umum. Lebih umum yang mana? Tentunya lebih umum yang kalimat pertama. Kita tarik ke kiri. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Loh Bu, itu kok tulisannya gagasan pokok? Tadi kan kalimat utama. Oke, gagasan pokok itu boleh berupa kalimat utama atau boleh ringkasan dari kalimat utamanya. Jadi
Coba kalian lanjutkan pada paragraf-paragraf.